panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk mama dan papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Ketemu lagi nih sama aku, Busy. Masih ingat kan? Aku Busy. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama lagi. Seneng gak? Aku seneng loh teman. Oh ya. Hari ini kakak layannya adalah Kak Aldi. Ada yang masih ingat Kak Aldi siapa? Aku juga lupa sih. Yaudah deh, aku panggil aja ya. Kak Aldi, Kakak Aldi. Halo Busy. Wah, Kakak. Halo Kakak. Halo. Kakak yang bawa firman ya hari ini? Iya, kakak yang bawa firman hari ini. Wah, pasti seru nih. Mantap. Asik. Kak, habis Ya. ini kita mau ngapain? Kita nyanyi yuk, gimana? Wah, asik. Aku suka tuh, Kak. Ayo nyanyi. Ayo. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman yang kami akan dengarkan ini, agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami bisa berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Paulus, oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia ataupun sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada sesudahnya, sehingga
kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tema cerita pada hari ini yaitu menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Hai adik-adik, kan kita sudah membaca Alkitab. Sekarang kakak akan cerita mengenai satu tokoh Alkitab yang lumayan terkenal berdasarkan pembacaan Alkitab kita tadi. Apakah ada yang bisa menebaknya? Rasul Paulus. Adik-adik tahu nggak kalau Paulus dulunya bernama Saulus sebelum diubah? Bapak Paulus ini sering menuliskan surat-surat loh. Salah satu suratnya seperti yang kita baca tadi. Surat kepada Korintus ini merupakan salah satu dari sekian banyak surat yang dituliskan oleh Bapak Paulus. Saat itu Paulus berada di kota Efesus saat mendengar bahwa di kota Korintus terdapat masalah. Untuk adik-adik ketahui, kota Korintus merupakan kota yang sangat menarik dan strategis tentu saja, karena memiliki 2 pelabuhan, sehingga menjadi kota yang hebat dalam perdagangan. Tetapi kan adik-adik, karena menjadi pusat perdagangan, kota Korintus menjadi pertemuan antara orang-orang yang memiliki tradisi dan kepercayaan yang berbeda. Karena hal tersebut, terjadi banyak masalah dan pergumulan. Nah, karena itu, Bapak Paulus memiliki niat baik untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di kota Korintus adik-adik, sekaligus memberikan pengajaran yang benar agar orang-orang di Korintus tetap setia pada Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus itu selalu mengucap syukur atas karya Tuhan dalam kehidupannya, walaupun Bapak Paulus ini sering diperhadapkan dengan kesulitan. Baik banget kan Paulus ini adik-adik? Bagi kakak sih, ini baik banget. Kakak yakin pasti semua adik-adik mau menjadi seperti Bapak Paulus. Kakak juga mau loh. Kita kan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu menjadikan kita sebagai saksi Kristus. Nah, kita harus menjadi saksi Kristus seperti Bapak Paulus dengan selalu mengucap syukur sebagai rasa terima kasih kita pada Tuhan Yesus. Gampang kok adik-adik kalau mau menjadi saksi Kristus. Nih misalnya, kita dengar-dengaran sama orang tua, tidak melawan kata orang tua, itu merupakan salah satu cara loh. Biasanya kalau mama atau papa suruh makan sayur dan buah, jangan ditolak ya adik-adik, karena itu biar tubuh adik-adik sehat juga. Selain itu, jika adik-adik tidak suka berantem dengan adik atau kakaknya, melainkan saling sayang, adik-adik juga menjadi saksi Kristus loh. Tahu nggak? Kalau kita juga rajin merawat tanaman, itu juga salah satu cara untuk menjadi saksi Kristus adik-adik. Gampang kan adik-adik? Nah, udah pada ngerti kan? Oke deh, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita sekarang akan berdoa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan saat ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita, dan ajarlah kami agar kami dapat menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya.